Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 4 yang hebat. Apa kabar kalian hari ini? Bu Aida berharap kalian dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pembelajaran. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran keempat. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dalam belajar dan ilmu yang kita pelajari bisa kita praktekkan dalam kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada hari ini adalah yang pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang ketika memanfaatkan tumbuhan dengan terperinci. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu membuat rencana melaksanakan kewajiban terhadap tumbuhan yang dipelihara. Kemudian 3. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri pertanyaan yang baik dan benar. Dan keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu mengelompokkan pertanyaan berdasarkan ciri-ciri pertanyaan yang baik dengan benar. Anak-anak pasti di rumah punya tanaman kan? Apa yang kalian lakukan terhadap tanaman di rumahmu? Pernahkah kamu menyiramnya? Apa yang akan terjadi jika tanaman tersebut tidak disiram? Ya, lama-kelamaan tanaman tersebut akan mati. Tanaman menghasilkan oksigen. Tanaman juga membuat lingkungan menjadi teduh. Kita semua wajib menjaga dan memeliharanya. Ayo membaca. Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya, namun adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Sekarang, marilah kita menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan bacaan yang sudah kita baca. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan Lani terhadap tanamannya? Lani menyiram tanaman setiap pagi dan sore dan memberinya pupuk. Apa yang dilakukan adik Lani terhadap tanamannya? Adik Lani sering lupa menyiram tanamannya. Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap tanaman, Lani atau adiknya? Menurut Bu Aida, yang sudah bijak terhadap tanaman adalah Lani, karena Lani sudah memberikan hak tanamannya. Ketika adik Lani tidak menyiram tanamannya, siapa saja yang dia rugikan? Tentu saja yang paling dirugikan adalah tanamannya, karena dia tidak mendapatkan haknya untuk dirawat dengan baik. Ketika adik Lani lupa menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Belum, karena dia tidak merawat tanamannya dengan benar. Ketika Lani menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Iya, Lani sudah melaksanakan kewajibannya merawat tanaman dengan baik. Mengapa memperoleh hak untuk mendapatkan tanaman subur itu penting? Memperoleh hak untuk mendapatkan tanaman subur itu penting karena tanaman yang subur akan menghasilkan oksigen. Mengapa melakukan kewajiban untuk merawat tanaman itu penting? Kewajiban merawat tanaman itu penting karena jika tanaman dirawat dengan baik, dia akan tumbuh subur dan tentunya akan menghasilkan oksigen dan juga lingkungan menjadi teduh dan segar. Tanaman perlu kita rawat agar terus bisa tumbuh. Oksigen yang diberikan oleh tanaman membantu kita untuk bernafas. Apakah kamu sudah merawat tanamanmu dengan baik? Mengapa kita harus merawatnya? Amati gambar berikut. Ada 3 gambar ya nak. Gambar pertama ada anak sedang menyiram bunga. Gambar kedua ada anak laki-laki sedang membakar pohon-pohon di hutan, dan gambar ketiga ada orang sedang menanam bunga. Setelah kalian mengamati 3 gambar berikut,
Lakukan diskusi dengan orang-orang dewasa di rumahmu untuk melengkapi tabel berikut ya. Nah, ini tabel yang mesti kalian lengkapi. Apakah tindakan yang mereka lakukan benar berdasarkan gambar 1, gambar 2, dan gambar 3? Nah, gambar 1 ini orang menyiram tanaman. Apakah tindakannya sudah tulis dulu ya. Gambar 1 tindakan yang dilakukan apa? Menyiram tanaman. Gambar 2 membakar pohon di hutan. Gambar 3 menanam tumbuhan. Kemudian pertanyaan kedua, apakah tindakan tersebut baik? Nah, menyiram tanaman itu baik apa tidak? Jelaskan. Nah, kemudian nomor 3, terangkan dampak tindakan tersebut. Jika anak ini menyiram tanaman, dampaknya apa bagi lingkungan? Maka tanaman akan tumbuh subur, lingkungannya menjadi indah. Terangkan dampak tindakan tersebut bagi orang lain. Jika anak ini menyiram tanaman, dampaknya bagi orang lain apa? Ketika dia menyiram tanaman, kemudian akan tumbuh subur, dampaknya orang lain akan mendapatkan oksigen dengan baik. Apakah tindakan tersebut melanggar hak orang lain? Jika anak ini menyiram tanaman, apakah melanggar hak orang lain? Tidak. Begitu seterusnya, lengkapi tabel di gambar 2 dan juga gambar 3 ya nak. Dan ini merupakan kinerja pertama kalian. Kamu dan keluargamu sebaiknya membiasakan diri melaksanakan kewajiban merawat tanaman di lingkungan rumah. Buatlah jadwal untuk merawat tanaman yang ada di lingkungan rumahmu. Kamu dapat membuat tabelnya seperti ini ya. Nah, buat tabelnya seperti ini. Anggota keluarga yang harus bertugas siapa saja? Bisa ayah, ibu, kamu sendiri, dan juga adik atau kakak. Hari apa? Karena ini rencana dimulai untuk besok ya, yaitu hari Minggu. Pukul berapa? Kegiatan apa yang dilakukan? Misalnya yang bertugas kamu sendiri hari Minggu pukul 06.00. Kegiatan yang dilakukan menyiram tanaman. Begitu seterusnya, lakukan selama 1 minggu ya nak. Dan ini merupakan kinerja kedua kalian. Pertanyaan wawancara yang baik. Pertanyaan wawancara yang baik itu adalah sesuai dengan topik. Jadi ketika topiknya adalah tentang hewan peliharaan, maka menyusun pertanyaannya juga tentang hewan peliharaan. Kemudian jawabannya bukan iya atau tidak. Jadi jawaban dari pertanyaan yang kamu buat bukan iya dan tidak. Misalkan, apakah Bapak mempunyai hewan peliharaan? Itu kan jawabannya iya dan tidak. Maka pertanyaan ini bukanlah pertanyaan yang baik. Ketiga, menggali lebih banyak informasi. Pertanyaan yang kamu buat itu akan menggali lebih banyak informasi dari orang yang diwawancarai atau narasumber. Berikutnya, pertanyaan diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi menggunakan kalimat tanya ini ya, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Bisa juga ditambahkan dengan berapa. Berikutnya, pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Jadi pertanyaannya fokus. Ketika misalnya narasumber menjawab, misalkan kamu bertanya, apa hewan yang Bapak pelihara di rumah? Kemudian si narasumber menjawab, saya memelihara sapi. Maka pertanyaan tersebut fokus pada pemeliharaan sapi. Kemudian menggunakan bahasa yang benar. Dan terakhir, antar pertanyaan berkesinambungan. Berkesinambungan itu maksudnya adalah saling berhubungan antara pertanyaan yang satu dengan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Kinerja ketiga kalian, coba kalian amati daftar pertanyaan yang sudah kamu buat pada pertemuan sebelumnya. Di pembelajaran ketiga kamu juga sudah membuat kalimat pertanyaan. Coba kalian amati apakah sudah sesuai dengan ciri-ciri pertanyaan yang baik berikut. Jika ada pertanyaanmu yang belum sesuai dengan ciri-ciri berikut, maka perbaikilah pertanyaan tersebut sesuai dengan ciri-ciri pertanyaan yang baik. Dan ini merupakan kinerja kalian yang ketiga. Jadi Bu Aida ulangi lagi.
Kinerja kalian yang ketiga adalah buka kembali daftar pertanyaan yang kalian buat pada pertemuan ketiga, kemudian teliti kembali atau amati apakah sudah sesuai dengan ciri-ciri pertanyaan yang baik seperti ini. Kalau ada kalimat pertanyaan yang belum sesuai dengan ciri-ciri pertanyaan yang baik, maka kalian perlu memperbaikinya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah usai. Hal baru apa yang kalian dapatkan? Apa yang bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana perasaanmu saat ini? Terima kasih, hari ini kalian sudah belajar dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab. Tetap sehat, belajar dengan bahagia, mandiri, dan berprestasi. Kelas 4, hebat. Sampai jumpa.